Hadratal Kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh. Wabil khusus ada Ketua MUI, semoga beliau para tokoh, para kiai, para masyaikh Kutai Kartanegara senantiasa diberi kesehatan dohiron wa batinan. Dan semoga kita semua seluruh jamaah yang hadir mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau. Dan yang saya hormati wabil khusus Bapak Bupati Kutai Kartanegara, beliau Dr. Aulia Rahman Basri MKes yang luar biasa. Bahkan beliau kemarin memastikan bahwasanya saya benar-benar hadir pada malam hari ini. Waktu saya rutinan malam Jumat, beliau rela ke Blitar, Masya Allah. Hanya ingin memastikan bahwasanya saya benar-benar bisa hadir di Kutai ini. Masya Allah, semoga jabatan beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di bawah kepemimpinan beliau dapat membawa Kabupaten Kutai ini menjadi kabupaten yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemakmuran oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang masih muda, Bapak Haji Randy Solihin. Beliau kemarin juga hadir di Blitar malam Jumat kemarin. Masya Allah, semoga beliau juga dapat mendampingi Pak Bupati dan bersama-sama mensukseskan apa yang telah diprogramkan di Kutai Kartanegara ini. Dan yang saya hormati sahabat saya, Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Sijaka, beliau Bapak Haji Saifuddin Zuhri, SEMM. Semoga niat baik beliau, perjuangan beliau senantiasa diridhoi dan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang saya hormati Bapak Dandim 0906, Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Khairul Basyari, dan yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, dan yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, dan seluruh tamu-tamu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak dan barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Dan tak lupa yang saya hormati sahabat saya, ada hamba Allah yang memperjuangkan jadwal ini tapi namanya tidak mau disebut. Nah, dan orangnya biasanya enggak mau naik panggung. Pangestune panjenengan sedaya, bahkan Pak Bupati beliau itu luar biasa. Beberapa kali bahkan sampai enggak mau pulang itu kalau enggak ditatakan. Benar yang disampaikan Pak Bupati itu tadi. Sebenarnya saya itu waktunya istirahat karena kemarin malam Jumat rutinan, malam Sabtu di Nganjuk, sebelum di Nganjuk di Blitar ada hari jadi, malam Minggu di Semarang, Minggu pagi langsung berangkat ke sini. Besok saya harus pulang karena malam Selasa ada rutinan kayak biasanya. Dan nanti setelah itu langsung di Jember 2 hari saya, Jember. Makanya ini luar biasa itu sahabat jenengan itu, Masya Allah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali. Masya Allah luar biasa tadi berjalan sama Pak Bupati sama Pak Wabub
Dan sama sahabat-sahabat dari sana itu Masya Allah ada yang bilang, Gus saya ini asli Blitar, saya Trenggalek, saya Jawa Tengah, saya Kudus, saya mana. Masya Allah luar biasa. Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau Pak Bupati mintanya setiap tahun, ya saya nggak janji tapi insya Allah akan saya perjuangkan untuk datang ke sini insya Allah. Masya Allah. Masya Allah istimewa. Bahkan saya nggak bisa membendung air mata tadi. Masya Allah kita jauh dari rumah kita. Ada yang keturunan Blitar, keturunan Lumajang, keturunan mana. Masya Allah di sini panjenengan semua berjuang. Dan yang paling luar biasa di sini panjenengan rukun. Padahal suku-sukunya di sini itu luar biasa. Ya Allah semoga kerukunan di Kutai Kartanegara ini senantiasa terjaga ila yaumil qiyamah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Tadi saya mendengarkan pas saya sore tadi istirahat sebelum saya jalan-jalan reading sama Pak Bupati tadi, Masya Allah katanya di sini sudah ada yang ngapling, ada yang datang dari Samarinda, ada yang jauh, ada yang paling jauh mana? Yang Kudung Merah dari mana? Mataram. Mana Pak Wabub itu? Sempajak. Wow. Oh iya ya nanti ya nanti. Enggak denger. Jadi alhamdulillah waktu saya tadi sebelum reading, alhamdulillah saya tadi sama Pak Bupati diajak reading keliling Kabupaten Kutai Kartanegara sambil melihat keindahan Kutai ini. Masya Allah luar biasa. Dan sebelum itu saya juga disambut oleh teman-teman dari suku Dayak ya. Masya Allah dipacain Dayak ternyata kula nggih pantes tibano. Ya, saya disambut, Masya Allah, bahkan ada pendeta, Gus saya pendeta, foto dengan saya. Terus di sini tadi saya disambut lagi dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Masya Allah. Kerukunan di sini itu luar biasa, Masya Allah. Dan semoga ini bisa menjadi percontohan di kabupaten-kabupaten yang lain. Dan kondisi kedamaian, ketenangan di sini ini semoga menjadi contoh di tempat-tempat yang lain. Luar biasa, sangat luar biasa. Makanya ketika melihat kerukunan panjenengan semua, kita itu sukunya berbeda-beda. Ada yang asli dari Kutai sini, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bugis, ada yang dari Lombok, Bali, ada yang dari Banjar. Bos, masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Di sini menyatu semuanya. Lah ketika melihat kerukunan panjenengan itu, saya langsung ingat apa yang pernah didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali kita mengerti akan hal ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Manusia itu dimanapun mereka berada itu akan berpotensi diliputi kehinaan. Kamu itu mau di mana saja berpotensi diliputi kehinaan dalam hidupmu. Ayat ini dilanjutkan. Dzuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah. Kecuali orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa habli minan nas. Dan kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya sesama manusia. Atau artinya menjaga kerukunan. Jadi orang itu mulai keluar rumah. Mungkin ada orang Jawa berangkat ke Kutai. Mungkin ada orang Bali berangkat ke Kutai. Mungkin ada orang Banjar, orang Bugis, ada orang manapun itu. Mereka semua akan berpotensi diliputi kehinaan atau diliputi kebahayaan dalam dirinya. Akan tetapi bahaya ini tidak dapat mengenai dua orang.
kecuali yakni adalah orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Kutai ini kenapa? Sukunya banyak, latar belakangnya banyak. Bahkan saya yakin yang hadir malam hari ini itu tidak semuanya orang baik. Iki sing garangan karo garangan wati ya akeh iki. Nah, sing garangan wonge teko. Tukang rasan-rasan, tukang maido, wonge teko kabeh niki. Teko kabeh. Lah, mengingat dari ayat tersebut, orang yang tidak akan diliputi kehinaan ada dua. Yakni adalah orang yang habli minallah, menjaga terus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang nomor dua adalah orang yang menjaga hubungannya sesama manusia. Lah di Kutai ini benar-benar tercipta. Dari tadi saya ngobrol di pinggir Sungai Mahakam sama Pak Bupati. Masya Allah, bahkan ada perda itu program apa Pak Bupati tadi? Gema. Gerakan Gema. Bahkan Pak Bupati itu ada program yang sudah dari Bupati yang dulu namanya Gema. Gerakan Etam Mengaji. Lah ini kan menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini terus kita pelajari dengan baik agar keimanan kita itu juga terus tebal. Selain keilmuan kita juga harus bertambah. Tapi keimanan kita itu akan terjaga. Bahkan sampai bupatinya juga mendukung program Gema itu tadi. Gerakan Etam Mengaji. Jadi OPD, dinas-dinasnya itu diwajibkan mengaji. Bahkan ada syarat untuk kenaikan jabatan itu harus bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, nggak naik jabatan. Masya Allah, ini luar biasa di Kutai ini. Tepuk tangan buat Kutai. Ini luar biasa. Lah, dengan adanya penjagaan masalah agama, akhirnya kita akan susah untuk diliputi kehinaan. Dan kemudian kerukunan terjaga. Mulai dari yang suku Dayak rukun, sama yang Jawa, Jawa yang sama Bugis, Banjar dan sebagainya juga rukun. Masya Allah. Lah ini yang nomor dua ini yang tidak bisa diliputi kehinaan. Maka dari itu saya yakin ketika agama ini terus terjaga di Kutai Kartanegara dan kemudian kerukunan ini terus terjaga di Kutai Kartanegara, saya yakin orang Kutai Kartanegara niki dekengane pusat. Dapat dekengan pusat, nggak akan diliputi kehinaan semuanya. Insya Allah semua ini yang hadir ini ahli surga. Amin Allahumma amin. Coba untuk mengawali pengajian ini agar lebih semangat dan barokah, kita nyalakan flash dulu. Bareng-bareng flash HP-nya coba dinyalakan, kemudian nanti kita bareng-bareng baca sholawat Jibril. Biar lebih semangat. Dan saya biar tahu ini jamaahnya yang hadir benar-benar banyak apa enggak. Nanti kalau benar-benar banyak tahun depan tak kesini lagi. Nanti waktunya kita tata lebih panjang biar stadion ini tambah penuhin nanti. Nah. Ayo flashnya coba dinyalakan. Yang mau nyalakan flash tak doakan sehat panjang umur rezekinya lancar. Coba flashnya dinyalakan sampai yang belakang flash HP-nya dinyalakan dulu. Ayo dinyalakan. Depan belakang dinyalakan semua yang di tribun nyalakan. Nanti kita geraknya kompak nganan dulu ngiri dulu. Oke. Yang mau nyalakan flash tak doakan rezekinya lancar hutangnya lunas. Nah. Bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
sholli ala Muhammad. Semoga seluruh jamaah yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, dan semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata setelah dinyalakan flashnya benar-benar banyak yang hadir. Ya Allah. Dan saya yakin ini pasti ya orang-orang tulus ini Pak Bupati, yang hadir ini orang-orang tulus. Padahal jadwal saya hadir di sini itu benar-benar mendadak. Benar-benar mendadak. Nah ini apalagi kalau sudah dipersiapkan berbulan-bulan, Masya Allah bisa penuh-penuh ini. Tapi kalau ibu-ibu yang di sini ini cuma niatnya pengen lihat orang ganteng kayaknya. Wah. Nah, tapi enggak, saya yakin seluruh yang hadir ini pasti memiliki niat akhirat, benar-benar ingin menggapai ridhonya Allah dan benar-benar ingin mencari keberkahan dari majelis malam hari ini, saya yakin. Tapi ketika panjenengan semua itu benar-benar memiliki niat akhirat dalam perjalanan panjenengan semua ke sini, mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa kok memiliki tujuan hidupnya itu tujuan akhirat. Panjenengan semua bekerja di sini memiliki tujuan akhirat untuk bekal ibadah panjenengan, Pak Bupati, Mas Wabub, menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati memiliki tujuan akhirat untuk memakmurkan Kutai Kartanegara. Ketika seseorang itu memiliki tujuan akhirat, apa kata Rasulullah? Ja'alallahu hinahu fi qalbih. Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya, yang artinya adalah ketentraman hati. Hatinya tenang, nyaman. Dan yang nomor dua fadilahnya adalah wa jama'alahu samlahu. Ketika orang tersebut memiliki banyak masalah, semua masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan dekengan pusat, langsung hidupnya dipantau oleh Allah. Dan yang selanjutnya ketika seseorang itu benar-benar menggapai ridhonya Allah, memiliki tujuan akhirat, katakanlah kayak sahabat-sahabat Banser ini loh. Bajunya beli sendiri, ini ngawal kiai juga nggak digaji. Nah, iya, bahkan saya lihat tadi ada banser-banser kecil tadi. Nah, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, memiliki tujuan akhirat dalam hidupnya, fadilah yang nomor 3 kata Rasulullah, wa atadhud dunya wa hiya rahimatun. Insya Allah dunia akan mendatanginya dengan sendiri. Insya Allah, jadi saya yakin seluruh yang hadir ini pasti hatinya bahagia. Seluruh yang hadir ini masalah-masalahnya insya Allah tuntas berkah kegiatan malam hari ini. Seluruh yang hadir ini insya Allah rezekinya lancar semuanya. Amin Allahumma amin. Kembali karena saya masih terkagum dengan masalah kerukunan dan ketenangan di Kutai Kartanegara ini yang harus kita jaga terus. Saya mengingat apa yang didaukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus buat pegangan kita semua agar Kutai Kartanegara ini tidak dimasuki oleh orang-orang yang dolim, yang sifatnya mengadu domba, yang sifatnya memprovokasi. Apa dawuhnya Rasulullah? Apa yang pernah dikatakan Rasulullah? Masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Lebah itu apa? Tawon, tahu tawon? Nah, tapi yang kamu ingat jangan hanya masalah ngentupnya saja. Ini tidak saya bahas ngentupnya. Gue nek tak bahas ngentupe kok kira kok ning kopi pangku sanding gini. Lah. Yang biasanya ke kopi pangku mana? Lah, iki lho sing kopi ae miring iki lho. Lah. Lah iki sing dipangku iki. Enggak guyon. Jadi gitu. Kalau panjenengan itu ingin hidupnya di sini berkah, bekerjanya berkah, yang memiliki profesi apapun berkah, lancarlah. Kehidupan di Kutai ini biar terus lancar itu gimana? Mathalul mu'minina mathalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Tapi yang akan saya bahas ini bukan masalah ngentupnya. Ngentup itu bahasa Indonesianya apa? Bukan masalah nyengatnya.
Kalau ibu-ibu ini kan biasa dientup ini. Lah, ini yang tak bahas bukan masalah ngentupnya, Pak Bupati. Tenang, nanti Pak Bupati nggak usah khawatir, tenang. Bisa ngentup ibu nanti. Nah, tapi yang akan saya bahas ini apa? Kata Rasulullah ini tadi, masalul mukminina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya lebah. In akalat thayyiban. Wa in wadu'at thayyiban. Lebah itu ketika keluar rumah atau keluar dari sarangnya, dia itu berusaha dan pasti makan sesuatu yang baik. Artinya apa? Ketika mungkin di sini ada orang yang trans, mungkin dari Jawa ke Kutai, mungkin dari Bali ke Kutai, dari Lombok ke Kutai, dari Banjar, dari Bugis, dari mana, atau bahkan ada orang yang memang asli orang sini, ini juga bisa pakai dalil ini. Artinya apa? Ketika kita itu ingin selamat, ketika kita itu memang ingin dikatakan orang-orang yang beriman, ya tilulah seekor lebah itu tadi. In akalat thayyiban, ketika kamu keluar rumah, lebah itu ketika keluar dari sarangnya itu, dia pasti memakan sesuatu yang baik. Contohnya apa? Lebah selalu hinggap di bunga-bunga untuk mencari nektar atau sari-sari bunga yang baik. Tidak ada ceritanya lebah itu kok hinggap di kotoran sapi, lebah hinggap di kotoran kambing. Enggak kayak kamu. Kalau kamu enggak lebah sekali, wong kamu keluar rumah ya kopi pangku kuwi mangko iki ya. Kan kamu itu. Nah, kalau kamu ingin selamat, tirulah lebah. Keluar rumah itu usahakan apa yang kamu masukkan dalam tubuhmu benar-benar baik. Tempat mana yang kamu hinggapi, usahakan tempat-tempat yang baik. Jadi jangan asal hinggap saja dan jangan asal ngentup saja. Dan wa in wadu'at thayyiban. Ketika lebah itu tadi sudah memakan sesuatu yang baik, lebah juga mengeluarkan sesuatu yang baik bahkan bermanfaat. Contohnya apa? Madu. Artinya apa? Ketika di Kutai Kartanegara ini ingin rukun dengan ulamanya baik, dengan pemimpinnya baik, dengan antar sukunya baik. Apa yang kamu keluarkan dari mulutmu, ini usahakan sesuatu yang baik, bahasa-bahasa yang baik. Dan hasil survei benar-benar membuktikan sesuatu yang membuat masalah itu biasanya berawal dari mulut. Kalau lebah mengeluarkan sesuatu bagus, madu. Tapi kalau kita biasanya mungkin kalau emosi sama orang, mengeluarkan sesuatu yang buruk, kalimat yang buruk. Apalagi sekarang itu ada kecanggihan teknologi. Dan mohon izin Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Wawali, kita itu adalah salah satu negara yang aslinya belum begitu siap dengan kecanggihan teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya untuk apa? Mungkin bisa untuk belajar. Quran kita masukkan sini ketika kita tidak mampu membawa Al-Quran bepergian, ini bisa aplikasi. Kita pengen matalaah kitab, belajar sinau kitab, Maktabah Samilah kita masukkan bisa. Atau kitab-kitab kuno kita PDF bisa. Jadi di jalan bisa belajar. Kita ingin bersodakoh lewat apa? Banyak sekali aplikasi-aplikasi. Mungkin ibu-ibu yang jualan ingin promosi, ingin apa? Bisa lewat HP. Tapi pada kenyataannya saat ini sosial media ini salah digunakan. Mungkin untuk hujat-hujatan, untuk buli-bulian, bahkan kadang iri dengan tetangganya saja. Ini sindir-sindiran lewat status WA. Lah, yang sering sindir-sindiran dengan tetangganya orangnya datang. Wonge teko. Lah, biasanya kudungnya abang jaketnya ireng. Lah, teko Pak Bupati, tenang. Kalau pengen survei ahli gibah sama saya aja. Jadi biasanya orang-orang ini kalau malamnya apa? Majelis taklim akbar. Tapi kalau pagi hibah akbar. Lah. Enggak, tapi ini orang soleh solihah semuanya ini. Ahli surga semuanya. Lah,
Kita itu pada kenyataannya seperti itu. Bahkan pagi-pagi itu ketika hati kita nggak enak sama suami kita loh. Wes langsung ngetik story. Wah, bojo gelemi numpak itok. Wah. Bahaya. Bahaya. Maka dari itu bahkan kadang nanti nggak cocok. Kita itu nggak paham. Semisal Pak Bupati, Pak Wabub atau sahabat saya, Pak Saifuddin Zuhri memiliki program apa? Kita nggak paham. Nggak tahu aslinya itu gimana. Wah, kita sudah ngetik aja. Di TikTok padahal itu ada provokasi. Ada provokator. Lah, kita langsung ngetik. Wah, ini nggak cocok ini. Pemimpin macam apa ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah menyampaikan. Ini info dari pusat ini. A1 loh ini. Al-Qur'an ini Pak Bupati, Al-Qur'an ini. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu itu mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Lah kita itu belum tahu kebenarannya saja sudah ngetik di Facebook, Instagram, TikTok, ya enggak? Daripada kita gunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, mending mungkin jualan lah, mungkin apalah, gitu. Makanya kalau kita ingin seperti halnya seekor lebah, keluar rumah pastikan kita hinggap di tempat-tempat yang baik. Ketika kita mau memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari diri kita, pastikan sesuatu yang baik. Kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan istimewanya lebah lagi apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Lebah itu ketika hinggap di suatu tempat, lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Coba nanti pelajari, apa ada lebah yang kemudian mencari sari makanan di situ, kemudian tangkai-tangkai daunnya atau bunganya itu dirusak oleh lebah. Artinya apa? Kalau panjenengan semua memang cinta dengan Indonesia, cinta dengan Kutai Kartanegara, jenengan cari makan di sini, bahkan insya Allah ada yang mati pun juga di sini. Jangan sampai merusak Kutai Kartanegara dengan peradabannya. Insya Allah panjenengan semua akan menjadi muslim dan mukmin yang sejati, dan insya Allah akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan luar biasanya itu tadi masalah keimanan dan masalah kerukunan seperti itu. Dan kenapa kita itu tidak boleh terprovokasi? Selain orang yang terprovokasi itu mudah salah paham. Orang terprovokasi itu mudah sakit hati. Selain itu apa? Itu akan menghambat suatu keberhasilan suatu kelompok atau suatu daerah. Jadi orang terprovokasi itu kemajuannya akan terhambat, kemajuan hidupnya. Dan di sini itu yang paling nyaman apa? Ya ini tadi. Ketika Pak Bupati tadi menyampaikan kita di sini untuk mensyukuri kemerdekaan ini, kita izin, kita sementara tidak konser atau apa, kita pengajian, kita sholawatan. Beliau bilang gitu, bukan karena konser ini tidak baik, tidak. Tapi mungkin karena kadang-kadang, ya tidak semuanya. Kadang-kadang mungkin ada madharatnya, ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan mungkin beberapa. Lah, yang paling istimewanya lagi apa? Di sini itu situasinya tenang. Tenang, saya tadi kelilingin tenang. Orang yang di pinggir sungai tenang, yang jalan kaki tenang, yang ngopi tenang, yang naik motor tenang, nyaman gitu loh. Semisal bahasa Jawa nih apa ya? Yoni iki apa Yoni? Jadi masih ada wibawa nih. Ya mungkin karena di sini memang dulu kerajaan besar, Kutai Kartanegara dan kerajaan Islam mungkin itu. Mungkin itu. Iya kan? Kerajaan tertua itu. Bah. Makanya yang paling harus terus dijaga ya seperti ini. Selain kerukunan, panjenengan semua harus paham. Imam Ghazali itu pernah mengatakan ad-dinu asasun wa sultanu
harisun. Ad-dinu asasun wa sultanu harisun. Agama ini adalah pondasi. Agama ini adalah pondasi. Agama adalah pondasi dan penguasa atau pemimpin seperti Pak Bupati atau Mas Wabub ini adalah penjaganya. Jadi ad-dinu itu adalah asasun. Agama, jadi kita itu memang harus beragama dengan baik karena agama itu adalah pondasi. Wasultanu harisun, dan pemimpin ini adalah penjaganya. Nah, dikatakan oleh Imam Ghazali, wa mala asasalahu mahdumun, wa mala harisalahu dha'iun. Dan sesuatu tanpa pondasi pasti akan runtuh, pasti akan roboh. Artinya apa? Ketika agama di Kutai ini tidak terjaga dengan baik, maka kerukunan ataupun kemajuannya juga akan runtuh. Wa malah harisalahu dha'iun, dan sesuatu yang tanpa penjaga pasti akan hilang. Lah artinya apa? Kejayaan ini kalau tidak ada pemimpin-pemimpin yang menjaga agamanya dengan baik, maka juga akan hilang. Maka dari itu Masya Allah istimewa. Ada pejabat, ada tokoh, bahkan mewajibkan OPD-OPD-nya untuk ngaji, menjaga agamanya. Bahkan pemimpinnya juga menjaga peradaban, kerukunan agamanya, menghargai toleransi dan luar biasa. Nah, ketika agama dengan pemimpin ini terus bersinergi dengan baik, insya Allah di Kutai Kartanegara ini akan terus terjaga menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Insya Allah yang bekerja akan makmur. Insya Allah yang menjadi profesi apapun akan diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum-momentum kemerdekaan ini adalah momentum yang paling tepat untuk menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kita terhadap bangsa ini. Masya Allah, saya tadi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya karena posisinya di Kutai, sempat meneteskan air mata. Masya Allah, Indonesia ini kaya luar biasa dan rukunnya luar biasa. Kalau kerukunan ini terjaga ila yaumil qiyamah, Masya Allah pasti. Bahkan saya sering ketika saya keluar negeri kemanapun itu, bagi saya bangsa terkaya itu ya Indonesia. Apapun di sini ada. Kita waktu umroh kan inget toh, Lombok aja kan di sana kecut. Iya, kalau di sini pedes, apalagi omongannya emak-emak ini. Pedes banget kan. Loh, kalau kita umrah atau haji, tanya Pak Udin kemarin ketemu saya. Lombok saja di sana kecut. Nggak bisa pedes kayak di sini. Tapi coba kalau di sini kita nanam lombok cabai itu loh. Di depan rumah aja tumbuh sekarang. Dan pedes sekali. Apalagi yang makan bapak-bapak ditambahi omongannya emak-emak. Woi, tambah pedes. Pedes pol. Kayak di sini lautnya kita luar biasa. Bahkan sungai kayak di sini. Tadi saya melihat sambil naik motor, Masya Allah kok ada sungai sebesar ini. Bahkan kapal-kapal besar juga bisa lewat sini. Masya Allah kok indah kayak gini. Ini baru daerah Kutai, belum yang lain, Masya Allah. Jawa juga berkah seperti itu. Papua juga berkah seperti itu. Bahkan kita emas juga punya, nikel punya. Wis, sugih Indonesia niku. Wis PR karek rukun, kemudian yang memang dianugerahi memiliki jabatan atau kepemimpinan, dia itu mampu menjadi orang-orang yang amanah, yang menjaga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, momentum seperti ini adalah momentum yang paling tepat kita menggugah hati kita. Sebenarnya di dalam hati kita itu ada hubbul waton apa enggak? Cinta tanah air apa enggak? Karena sejelasnya, sayugjanya, setiap manusia yang hidup di tanah air Indonesia ini memang harus memiliki hubbul waton. Karena sesungguhnya hubbul waton itu adalah hubbul waton malakatun mim malakatin nafsi. Cinta tanah air itu adalah sifat yang melekat di dalam jiwa kita. La yungkiruha
ilal afakun. Ketika ada satu orang pun mungkin di sini berdiri, Gus, saya itu sama sekali tidak cinta dengan tanah air ini. Saya ini sebenarnya tidak cinta dengan bangsa ini, tapi orangnya hidup di sini, kerjanya di sini. Bahkan kemungkinan besar matinya juga di sini, di tanah air ini. Maka dia adalah orang yang afakun. Dia adalah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Loh Gus, emangnya ada apa? Ketika kita itu tidak mencintai bangsa ini, ketika kita itu hanya biasa-biasa saja. Wong toh, saya itu menurut saya belum merdeka, saya masih kesulitan, masalah apa. Sesulit apapun panjenengan saat ini, masih sulit pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Pejuang-pejuang kita, suhada-suhada yang memperjuangkan kemerdekaan demi anak cucunya ini biar bisa sekolah dengan baik, ibadah dengan baik, bahkan hidup dengan baik. Bahkan saya waktu berangkat itu kan dari Semarang saya. Di Semarang itu ada bandara namanya Bandara Jenderal Ahmad Yani. Terus kemudian saya itu tiba-tiba ingat Pak Bupati, Masya Allah Jenderal Ahmad Yani. Di Surabaya ada Jalan Jenderal Ahmad Yani. Di Semarang ada Bandara Jenderal Ahmad Yani. Di mana ada Jalan Ahmad Yani. Di sana ada tempat Ahmad Yani, Ahmad Yani, Ahmad Yani. Iya kan? Seluruh kota ada. Bahkan di sini saya yakin ada itu. Ahmad Yani, Ahmad Yani itu. Loh, ketua DPRD, Masya Allah. Lah ini ketua DPRD ternyata Ahmad Yani, Masya Allah. Ngapunten Pak Dewan. Ya, tak kira, lah Pak Dewannya pakai serban gitu tak kira Mbah Yai ini tadi. Waduh, nggak tahu saya. Oh, ternyata beliau ketua DPRD. Lah ini bahkan Etba mengikuti namanya Jenderal Ahmad Yani, beliau menjadi ketua Dewan. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Dewan. Akhirnya saya itu sedikit belajar, Masya Allah ternyata perjuangan Jenderal Ahmad Yani yang pada waktu itu sampai diculik, dibunuh dan sebagainya. Padahal beliau itu adalah panglima besar. Lah kita sekarang ini loh Masya Allah kita bisa ngumpul di stadion Aji Imbut ini. Masya Allah kita bisa tenang, duduknya ada yang mulai maghrib, mulai sore, ngaplingnya mulai siang tadi bisa tenang. Loh, ini bayangkan ketika panjenengan itu hidup pada waktu penjajahan dulu. Belum sampai ngumpul seperti ini, mungkin ngumpul berapa ratus ketahuan Belanda dinuklir, dirudal, meletik lato-latomu Pak. Loh selesai. Tapi karena kita sudah merdeka, Masya Allah kita bisa ngaji dengan nyaman, beribadah dengan nyaman, berusaha dengan nyaman, berkeluarga dengan nyaman. Makanya dari itu di dalam hati kita itu harus benar-benar menanamkan rasa hubbul waton. Menanamkan rasa cinta tanah air. Loh, emangnya ada fadilahnya Gus? Ada. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan ammarallahul buldan bihubbil auton. Ketika manusia itu memiliki rasa cinta tanah air di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan di negara tersebut menjadi negara yang sejahtera. Negara yang diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu gimana kita itu mampu menanamkan rasa cinta tanah air. Gus, implementasi atau prakteknya cinta tanah air itu seperti apa toh? Saya bacakan dari beberapa dawuhnya ulama. Ada ulama itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud cinta tanah air itu Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiq itu beliau mengatakan qala ba'duhum hadza huwal murad min hadisi hubbul waton minal iman. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya artinya hubbul waton minal iman itu adalah aifayam bagi likamilil iman ayu amiru watonahu bil amali sholih wal ihsan. Hendaknya, sebaiknya, sayogjanya orang yang memiliki keimanan sempurna, dia mampu memakmurkan bangsanya dengan melakukan amal-amal soleh dan amal kebajikan. Artinya ketika masyarakat Kutai Kartanegara yang berbagai macam suku ini benar-benar cinta dengan Indonesia,
cinta dengan Kutai Kartanegara, apa yang kamu mampu kalau kamu itu mengaku orang yang beriman, lakukanlah amal soleh. Mungkin yang bagiannya jadi bupati, bagiannya jadi wabub, beliau berjuang lewat birokrasinya. Lewat jabatannya ada yang dewan, lewat apa profesinya, yang wawali-wawali. Jenengan semua yang sebagai rakyat, mungkin yang pengusaha dengan kelebihan panjenengan, mungkin dengan sedekah panjenengan, mungkin panjenengan yang ekonominya belum tertata dengan doa-doa panjenengan. Nah, ini termasuk implementasi atau praktek dari hubbul waton minal iman yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiq. Jadi saya nggak ngarang ini ada kitabnya itu. Lah, implementasi seperti itu, artinya jenengan mempraktekkan seperti itu. Mungkin yang Jawa menunjukkan dengan akhlak Jawanya. Mungkin yang Bugis, apa kebaikan yang pernah amal soleh yang dilakukan nenek moyangnya, kemudian dipraktekkan di sini. Yang Banjar juga seperti itu. Akhirnya membangun semua, saling menghormati semua. Bahkan saya itu kan baru pertama kali ini ketemu suku Dayak itu baru pertama kali ini saya. Tak kira Dayak itu ya kayak di TV-TV itu. Ngono. Tak kira. Oh kayak di TV-TV kuwi. Lah, ternyata tadi kok keluar hotel disambut dengan baik. Bahasa apa tadi? Bahasa Dayak ya Pak Bupati. Tepuk tangan buat suku-suku Dayak. Iya kan tadi bahasa Dayak Pak Bupati. Saya bingung saya. Gimana? Sohom opo iki aku. Aku arep dikapakne ini. Saya bingung, saya mau diapakan ini. Ternyata Masya Allah sambutannya luar biasa. Kita dihormati, kita dihargai, Masya Allah luar biasa. Ya ini implementasi hubbul waton minal iman ya seperti ini. Kita nggak ada sekat, kita itu nggak berbeda. Kita itu hambanya Allah, yang membedakan kita itu hanya suku, dan suku ini tidak ada buruknya. Tidak ada buruknya. Walaupun mungkin tadi baju Dayak saya itu bercorak macan. Tapi ternyata mereka berhati lembut. Luar biasa. Walaupun saya dipakai kalung taring. Taring singo apa macan tutul gak paham aku. Ngeri banget ya. Tapi Masya Allah saya itu ditatakan dengan nyaman. Dihargai. Selamat datang untuk Gus Ikdam. Gini Masya Allah. Bahkan di sini tadi saya juga tabur beras itu apa? Tepung tawar. Itu sambutan untuk tamu-tamu. Tamunya kesultanan dari sultan. Lah ini implementasi hubbul waton minal iman ya seperti ini. Mungkin panjenengan yang mengurusi ada tadi seperti yang diberi penghargaan Pak Bupati tadi, program-programnya. Beliau mengatakan kita memiliki program yang menata masjid, merehab masjid, musola, surau-surau kecil, tempat ibadah yang lain. Lah ini, mungkin kamu yang ngurusi gereja, urusi dengan baik. Kamu yang ngurusi masjid, urusi dengan baik. Lah ini implementasi hubbul waton minal iman. Lah ketika keimanan seseorang ini benar-benar sempurna, atau bahkan kecintaannya terhadap bangsa ini benar-benar sempurna, yaitu tadi, amarullahul buldan bihubbil auton. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kesejahteraan di bangsa tersebut. Semoga kesejahteraan di Kutai Kartanegara ini terus terjaga ila yaumil kiamah. Semoga masyarakatnya diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Gus, kejayaan ini apa bisa berpotensi rusak? Kemerdekaan di Indonesia ini apa bisa berpotensi hancur? Walaupun penjajah tidak datang ke sini apa bisa? Sangatlah bisa. Syekh Mustafa Al-Ghulayi ini mengatakan, dan ini ketika saya angan-angan, ya memang benar. Beliau mengatakan seperti ini Pak Bupati. Walam taslab hadihin nikmatur robbaniyatul kubro min kathilin minan nas. Anugerah kemerdekaan yang telah diturunkan di bangsa ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Anugerah kemerdekaan yang telah diturunkan oleh Allah di bangsa ini tidak akan dicabut oleh Allah. Illa
bisa babi mafsadahu dolimuna min fusim. Kecuali disebabkannya rusaknya jiwa-jiwa, rusaknya akhlak, rusaknya mental yang disebabkan orang-orang yang zalim yang ingin menghancurkan bangsa kita. Artinya apa? Ketika kita itu kemudian kok tidak berpegang teguh pada agama kita itu mungkin mudah diadu domba antar suku, atau kita itu mungkin mudah diadu domba dengan pemimpin kita, atau kita itu mudah diadu domba dengan tokoh-tokoh kita, atau bahkan gaya penampilan kita itu dirusak orang-orang luar, atau kepribadian kita itu dirusak oleh orang-orang luar. Tanpa harus Belanda menjajah kembali atau negara-negara penjajah itu kembali ke Indonesia, maka negara ini akan hancur ketika keadaannya sedemikian. Maka dari itu yang paling penting jangan sampai moral, akhlak, pribadi panjenengan, kebaikan-kebaikan yang diajarkan suku-suku panjenengan, ini jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak tahu sejarah kebangsaan ini, jangan sampai. Katakanlah ibu-ibu ini mulai tidak nyaman berpakaian muslimah yang sopan seperti ini. Tiba-tiba niru gaya Texas, Korea. Nah, karena biasa lihat Korea, akhirnya gaya bajunya Korea. Anak-anak muda itu di pinggir Sungai Mahakam, udele ketok iya, pusarnya kelihatan. Roknya pendek. Ya bagus, kita-kita yang laki-laki ya menarik lah melihat. Tapi kalau ini diterus-teruskan secara tidak langsung, tanpa penjajah datang ke sini, negara ini akan problem, akan chaos. Loh iya, illa bisababi mafsadahu dolimuna minufusihim. Tapi ketika semakin banyak orang yang mau ngaji, mulai pemerintahnya ngaji, mulai masyarakatnya ngaji, mulai pengusaha-pengusahanya ngaji, mulai siapapun itu ngaji, Polri-nya ngaji, TNI-nya ngaji, Bansernya ngaji. Insya Allah mau diancam seperti apapun, mau dibentak seperti apapun dengan negara-negara lain, bangsa ini akan terus merdeka ila yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Wah nek ngene kok Bung Karno aku. Mari podo-podo kok Blitar. Loh iya. Tapi ya benar itu, makanya jangan sampai dirusak, jangan sampai dirusak. Jenengan boleh melihat HP, boleh melihat perkembangan dunia ini. Tapi yang tidak boleh, gimana pribadi panjenengan yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang panjenengan. Akhlak yang sopan, akhlak yang baik, tutur bahasa yang baik, bersahabat dengan baik, berkomunikasi dengan sesama manusia dengan baik, ini jangan sampai dirusak. Penampilan jenengan yang istimewa, wanita yang tertutup, laki-laki yang sopan, yang menghargai wanitanya, ini jangan sampai. Loh bayangkan negara-negara yang seks bebas, yang laki-laki dengan laki-laki boleh, terus yang yang narkobanya ilegal, yang apa-apa. Mereka tidak usah dirudal. Yang kriminalnya tinggi, mereka tidak usah diancam, mereka tidak usah dijajah. Mereka sudah terjajah diri sendiri karena akhlaknya rusak. Lah alhamdulillah di Kutai Kartanegara ini, wah sangat luar biasa. Makanya yang paling penting PR kita semua adalah menjaga. Gimana kesukaan panjenengan dengan tokoh-tokoh ini terus istiqomah. Gimana ngaji panjenengan ini terus istiqomah. Rasulullah mengatakan, idza madu alal mukmin arbauna subahan. Ketika seorang mukmin ini tadi kok jauh dari ulama selama 40 hari, dia akan mengalami dua bahaya. Yang pertama apa? Qasaqal buhu, hatinya akan keras. Ketika ngaji ini sudah mulai tidak dicintai, ulama sudah mulai tidak dicintai oleh seseorang, ini bahaya. Hatinya akan keras. Orang yang hatinya keras pasti mudah salah paham, pasti mudah gagal paham dan mudah emosi. Dan yang paling bahaya, yang nomor dua apa? Wajasaro al kabair. Orang tersebut mudah melakukan dosa-dosa besar.
zina akan ada di mana-mana, pembunuhan akan ada di mana-mana. Na'udzubillah min dalik. Milo, maka seharusnya yang harus kita jaga gimana kita terus menjaga kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita, dan sinergitas antara ulama, umaro ini harus terjaga ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan ngaji kita, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Bupati. Mabruk alfa mabruk, Masya Allah. Tanggal berapa? 23 ya Pak Bupati? 23 Agustus, sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang 24, berarti baru kemarin. Pak Bupati ini ulang tahun, Masya Allah. Pasti ada amal-amal soleh yang dilakukan beliau. Pada hari ulang tahunnya saya ini orang yang super sulit, jadwalnya nggak jelas. Alhamdulillah bisa ditakdir di Kutai dan disyukuri. Selain mensyukuri kemerdekaan, kita malam hari ini mensyukuri hari lahir Bapak Bupati. Masya Allah, luar biasa. Bapak Dr. Aulia Rahman Basri. Semoga usianya barokah, umurnya barokah, jabatannya barokah. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita himmah baiknya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat nih Pak Bupati. Saya bingung ini mau ngadu apa ini saya. Tak kado teh kotak aja ini. Alhamdulillah semoga umurnya barokah Pak Bupati. Jabatannya juga barokah. Ini luar biasa, beliau dokter loh. Ini kanan kiri saya ini orang muda-muda tapi luar biasa semua. Bahkan akhlak beliau juga Kutai banget, orang Kutai banget. 1 minggu yang lalu dengar kalau ada teman saya hamba Allah yang luar biasa itu sudah dapat jadwal saya. Tapi jangan ditirukan, itu yang lain nggak bisa itu kalau nirukan. Wah akhirnya kan nata semua itu, nata pesawatnya, wah booking pesawat itu bahaya ini. Kalau yang lain pasti pusing itu, kalau jangan ditirukan adegan ini, hanya dilakukan yang ahli-ahli saja. Jangan sampai nanti besok ada orang, ini sudah tutup, penjadwalan saya itu masih tutup, sementara ini masih tutup. Karena sudah penuh sampai Idul Adha tahun depan. Kalau saya lanjutkan itu sampai 2030. Lah tanggalannya rung digawe wis kan repot. Lah apa itu? Akhlak beliau sama Pak Wabub luar biasa. Jadi jauh-jauh dari Kutai itu dengar kalau saya bisa ngasih jadwal ke sini, beliau langsung sowan ke sana. Jadi ikut rutinan malam Jumat itu. Membaca maulid malam Jumat itu. Sampai selesai, sampai pulang jam 2 apa berapa gitu loh. Tak ajak keliling muter-muter. Bahkan waktu membaca sholawat beliau juga bisa. Makanya saya akhirnya kepo. Maksudnya baca Simtuduror mengikuti. Beliau mengikuti terus akhirnya saya kepo. Saya tanya-tanya. Nah, akhirnya tadi cerita ternyata di sini ada program seperti itu. Jadi sinergitas antara keagamaannya luar biasa. Dan itu penting sekali. Itu penting sekali. Masya Allah. Semoga di Kutai ini benar-benar menjadi kabupaten yang maju, yang jaya, yang makmur. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Akhlak beliau luar biasa berdua. Sampai datang ke Blitar itu kan, wah berat ya. Jauh banget. Bahkan diantar Pak Wawali itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga seluruhnya nanti generasi muda di Kutai ini juga terus tumbuh-tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Ini coba saya pengen tahu ini dari mana saja ini yang paling jauh. Yang kudung merah itu dari mana? Banjarnegara. Coba izin Mas kasih mic yang kudung merah, yang jaket hitam. Di situ aja, jangan maju. Di situ, berdiri di situ. Alhamdulillah luar biasa, Kutai. Malah makin malam semakin banyak yang datang malah. Waduh, ini kalau 1 bulan, wah sepenuh luber-luber ini. Salam Bu, perkenalan dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kasmi, asli Tulungagung, Gus. Wah, tetangga saya Tulungagung. Nggih. Bu Kasmi sekarang mukim di mana? Di Penajam Pasir Utara, tepatnya Kecamatan Babulu. IKN. Berapa menit
ke IKN ini? 1,5 jam kalau macet 2 jam. Kalau macet 2 jam. Nggih. Ini satu rombongan dari deketnya IKN semua. Nggih. Wah, Masya Allah. Istimewa. Berapa orang? 6. Panggilannya Bu siapa tadi? Ibu Kasmi. Bu Kasmi. Nggih. Jenengan lahir di Tulungagung. Nggih. Terus trans ke sini. Nggih. Ini tadi satu mobil berarti? Satu mobil, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Berjuang Gus, kehujanan berangkat dari rumah hujan, memang dari subuh hujan. Tetap berangkat. Loh kok kehujanan naik mobil kan? Naik lotok, mobilnya nggak ikut nyebrang. Kalau nyebrang biayanya mahal Gus, di ferinya. Klotok apa ya? Klotok itu kapal kayu. Nah, Dari bisa, Penajam naik kapal kayu? nggih, ke Balikpapan lewat Selat Penajam. Selat Balikpapan. Berarti 3 jam lebih jenengan? 6 jam. Wah 6 jam. J. Berarti ujungnya Penajam itu perjalanan 6 jam ke sini. J. Masya Allah. Berangkat tadi persiapan dari jam 7 Gus. 7 pagi. G. Masya Allah. Kayak gini loh Pak Bupati. Saking kepingin Ya Allah. ketemu Gus Saking Idam. kepengin roh wong ganteng. Ya. Wah. Masya Allah. Aduh. Alhamdulillah. Bu, ini pertama kali ngaji sama saya? 2 kali. Di mana? Di Palaran. Oh sama Pak Wawali dulu. G. Pak Saifuddin. G. Masya Allah. Yang ada mbahnya Mbak Iva itu loh. Oh iya yang Nah, ngomong. ini mbahnya Gus deket, Jadi alhamdulillah. neneknya yang ngomong anak saya Ya, dulu. ini mbahnya, seallah mbah. Ya Allah, Mbak Iva. Iya diambung. Barakallah. Nggih. Pinarak Mbah. Iva nikah kok kemarin, tak nikahkan. Sudah nikah. Oh. Nggih, alhamdulillah. Ya Allah 6 jam loh. J. Berangkat jam 7 pagi. Persiapan G. Terus nyampe sini jam berapa? Sampai sini adzan zuhur. Terus setelah itu di mana jenengan? Ya, ada itu. Ngapling dulu di camp. sini. Ya, alhamdulillah dapat depan Gus, alhamdulillah Masya ya Allah. Apa Bu jenengan dan teman-teman yang disukai dari kegiatan ngaji Sabilul Tobah ini apa? Kok sampai meluangkan waktu perjalanan sejauh itu ditempuh itu apa? Pokoknya Sabilul Tobah dengan Gus hidupnya. Gus Idam the best. Yo, jangan best. nangis dulu. Bu, Gus Idam oke ya? Ya Allah, Masya Allah. Ya apa? Oh, terenyuh. Terharu, saudara. Kasih waktu dulu. Kita tak minum dulu. Etam harus menghargai Etam. Cinta sama Gus Idam, Cinta? cinta solawatan. Supaya dapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan di rumah kegiatannya apa, Bu? Kelihatannya saya ngomong anak-anak sekampung, Gus. Tuh. Guru TK? SD. Oh, guru SD. J. Suami ada, sehat. Sehat alhamdulillah. Apa kerjanya? Sami. Guru SD juga. J. Terus apa itu? Anaknya berapa jenengan? Alhamdulillah saya dapat amanah dari Allah, anak saya banyak Gus, 5. Wah, produktif ya. Masya Allah. Subur. Namanya tinggal di kampung kan waktu itu Gus. Oh, di kampung nyenggol dikit hamil. Ya Allah, ini nanti langsung pulang, Bu. J, pulang. Karena besok Biasanya kan harus... berarti ngikuti YouTube atau sosmed saya berarti? G. Masya Allah, alhamdulillah. Coba Bu, nanti tak kasih sangu, tak kasih uang. Ini ada yang sedekah banyak ini. Dari Masya Pak Allah. Bupati ada, dari si Jaka ada, Bu dari dapat sangu. PT Bintang Berkah, Bersaudara Jaya ada. Tapi kuncinya satu, Ibu apal enggak proklamasi? Hafal, Kan guru alhamdulillah. SD. J. Yo, ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah enggak jadi loh. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia
Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Wah. Anjen ibu guru terbaik, terbaik. Masya Allah. Bu, ini nanti buat transport dibagi sama keluarganya ya. J. Sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Ya nanti buat apa nggak tahu. J, alhamdulillah. Karena ibu rumahnya jauh tahu dan teman-teman dapat 2 juta. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari Pak Bupati, ya dari PT, dihitung dulu Pak Sabar, dihitung dulu. Terima Belum kasih Gus, alhamdulillah Bu bilang terima dari kasih. Pak Bupati. Terima kasih Gus Idam. Ya, dari Sijaka, terus Makasih dari ya, PT Gus. Bintang Berkah Bersaudara, Makasih, sama-sama. Pak Gus. Wah kabeh kon makasih. Makasih, Pak Iya sudah, wes cukup. Ya Allah, alhamdulillah barakallah. Barakallah, mudahan Gus Idam panjang umur, amin. bersama keluarga, sehat Amin. selalu. Dan bisa bersolawat di Penajam Pasir Ya. Utara Gus. 2 juta, 2 juta. Terima 2 juta. kasih, alhamdulillah 2 ya juta. Allah, barakallah. Nanti buat yang lain. Sampun Nggih. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah dikasihkan aja lah, gitulah. Untuk yang coba, saya pengen tahu kalau yang dari jauh, yang laki-laki coba gantian. Yang laki-laki ada nggak yang naik motor? Dari jauh. Mana? Paling Labang. Tabang ada Tabang. Hah? Kalau ini yang pakai HP ini dari mana ini? Dari mana? Enggak. Dari mana? Bentar. Dari mana? Samarinda. Naik apa? Mobil. Ini yang baju hitam dari mana? Udah, kok gitu. Dari mana Mas? Palaran. Oh, Samarinda. Naik apa itu? Itu coba Palaran Samarinda, Palaran. Ya, Palaran dulu. Bentar yang lain tenang, diratani ini nanti. Sak stadion kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, namanya siapa terus nama dari saya mana? Ahmad Nur Yasin Gus. Dari Palaran, muridnya Abah Hanan juga Gus. Oh, ketua MUI. Nggih, santri ini. Namanya siapa? Ahmad Nur Yasin. Ahmad Nur Yasin. Nur Yasin. Pak Nur. Nggih. Panggilannya Mas Yasin apa Nur? Mas Yasin Gus lah. Yasin apa Al-Baqarah? Wah. Mas Yasin. Saudarane, nggih. Jenengan rumahnya mana? Palaran Gus. Sama stadion? Teng cedake pabrik Tonasa Gus. Berarti dari sini Mriko berapa? Setengah jam ya? 1,5 jam mau macet Gus. Naik motor? Nggih. Sendiri? Kali Bapak. Mana bapaknya? Niki Gus. Oh berdua? Nggih. Kenapa kok nekat berangkat ini? Wis. Padahal kan daerah sana hujan tadi setahu saya. Tengati niku sampun esti nyeleh Gus. Masya Allah. Nggih. Biasa mengikuti kajian? Nggih, ping 3. Oh sudah 3 kali, tapi kalau di HP sering? Teng HP ya empeh mendino Gus. Oh, kegiatannya di rumah apa Mas Yasin? Teng omah kerja kali servis Gus. Kerja karo Nyervis. motor, Mboten elektronik Gus. elektronik, AC, TV itu. Nggih. Sudah menikah Mas Yasin? Sampun bojo kula tiyang panggung rejo Gus. Pangurjo itu mana? Blitar. Oh Blitar. Wingkinge kantor panggung rejo. Oh anaknya berapa? Anake kalih. Oh nyervis, ge anak. Wah, Istrinya di rumah ini tapi? nggih. Oke.
Mas Yasin. Jenengan apal proklamasi enggak? Rada lali ya Gus, supe. Coba seingatnya jadi coba sih. Proklamasi. Delok HP angsal mboten? Mboten usah. Wah. Bisanya nanti kalau enggak hafal ganti yang lain. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan bahwa apa ya? Coba wes ganti Supe ya, Gus. Pancasila. Enggak usah diajari tapi ya Mas Yasin. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, apa lumayan. Nek proklamasi Nggih. lupa. Memang Supe Gus. kalau Bu Kasmi tadi memang guru SD ya. Nggih lah. Nek jenengan servis ya apale baut, engkol, obeng, AC, TV, CVU ngono. Nggih Gus. Jenengan pakai helm enggak? Damel Gus. Motornya ada spionnya enggak? Enten komplit. Karena ini ada salam dari Pak Jenderal Kakor Lantas. Jenderal Kakor Lantas itu minta saya untuk mengarahkan seluruh jamaah Sabilul Tobah se-Indonesia untuk taat lalu lintas. Nggih Gus. Nah, karena jenengan perjalanan 1,5 jam, terus tak lihat tadi apa itu, pakai helm kan katanya? Nggih. Pakai helm, motornya spionnya lengkap. Nah, tolong taat lalu lintas ya. Nggih Gus. Ini dari Pak Jenderal Agus Kakor Lantas Polri, Mabes Polri nggih. Nggih. Nah ini jenengan dapat sedekah 1 juta dari beliau ini. Jiber, minta Alhamdulillah ke Jiber. Gus. Jiber, minta ke Jiber. Uangnya Jenderal yang bawa Jiber. Matur sembah nuwun Pak Jenderal, muga sehat-sehat. Jadi ada pantun dari Pak Jenderal Agus. Ya, Jenderal ini saya sampaikan sedekah Jenderal di Kutai Kartanegara agar seluruh jamaah Sabilul Tobah taat lalu lintas. Tepuk tangan buat Polri. Oke. Ini ada pantun dari Jenderal Agus ini. Siap 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, ST harus tertib berlalu lintas. Ya. Masuk Gus. Masuk. Nah, saya minta tolong seluruh jamaah Sabilul Tobah taat lalu lintas ya. Jangan sampai hadir pengajian tidak pakai helm. Jangan sampai hadir pengajian tapi membahayakan diri panjenengan. Motornya harus safety. Kasih 1 juta, sudah? Nggih, matur suwun nggih. Terima kasih Pak Jenderal Agus. Matur suwun Pak Jenderal Agus. Moga sehat selalu. Amin. Oke. Nggih, matur suwun. Orangnya di Assalamualaikum Jakarta. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba yang dari jauh lagi ada enggak ini? Yang pakai kacamata, baju hitam itu sudah pernah apa belum itu? Sudah? Belum pernah. Dari mana? Apa? Jauh itu. Lewat Samarinda. Jauh. Lumayan jauh. Sanga-sanga mana? Sanga-sanga yang mana? Baju hitam, coba baju hitam. Bentar Bu. Bentar. Ya sanga-sanga ibu-ibu ini. Minuk. Salam. Kalau ngaji kayak gini sudah nggak selawatan ngerokok boleh kok. Boleh, aman. Wah, banyak bener loh. Ini kalau 1 bulan itu penuh paling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndredeg Gus kula Gus. Dredeg, Nggih, kowe arep dirabekne. Namanya siapa Bu? Ibu Erna. Rumahnya Sanga-sanga Gus pendingin. Sanga-sanga. Nggih. Oh, songo-songo. Nggih.
Sanga-sanga. Itu berapa jam dari sini? 2 jam. 2 jam? Nggih. Sama siapa jenengan, Bu? Sama suami tadi Gus. Ini Gus suaminya Gus. Mana? Oh, mana? Oh, itu. Oh, suaminya kok malah pisah jauh. Enggak, yui. Sama suaminya tok? Nggih. Kali anak setunggal Gus. Naik mobil apa motor? Mobil Gus. Mobil. 2 jam dari Sanga-sanga. Nggih. Sanga-sanga itu mana tuh? Kalimantan yang mana ya? Ya Kukar juga Gus, cuman dia yang paling jauh kan kita lewatnya Samarinda, Palaran, Bentua, Sanga-sanga, Pendingin. Berangkat jam berapanya? Tadi sebelum zuhur, tadi zuhurnya di jalan, asar tadi sudah di sini. Oh, terus jalan-jalan di sekitar sini. Nggih, muter-muter tadi di Lah sini. dapat berita kalau saya ngaji di sini dari mana? Ada dari grup di Pendingin, ada grupnya. Grup apa itu? Orang Jawa atau grup apa? Grup WA. Oh ini ada Gusikdam gitu. Nggih. Oh. Ramai sudah grup di Facebook juga ada kemarin. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Memang ini pertama kali tapi? Oh 3 kayaknya Gus, yang ulang tahun si Jaka di Kadre Oning, ulang tahun Jaka ketiga di Palaran, terus ini. Tapi kalau di sosmed sering. Wah tiap hari Gus. Sambil gorengan dengerin sampean Gus di Loh, TikTok tuh Gus. Usahanya apa kok goreng? Bakal gorengan Gus. Oh bakul gorengan istimewa, UMKM ini. Nggih. Istimewa. Suami kerjanya apa? Suami nggih sama-sama suami. Suaminya kan Anaknya berapa jenengan? 4 Gus. Oh. Lah kuwi maring goreng gaya anak, goreng gaya anak, goreng gaya anak. Oh, dadi 4. Ya Allah, anaknya 4. Nggih. Wah, akeh wong Jawa anak ini kene iki. Masya Allah, goreng kesel ya, yo. Kesel ya, yo. Kesel ya, yo. Ngono. Anaknya 4. Yang paling besar umur berapa, Bu? Kelas 3 SMA, tapi mondok Gus yang 3 tuh. Oh, jaraknya berarti 2 dikit-dikit. tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oh, pokoknya lekas mari kesel gawe. Oh, siap-siap. Panggilannya Bu siapa tadi? Mbak Erna, panggilannya Mbak Erna, enggak Mbak berani Erna. panggil Ibu. Aslinya orang mana? Aslinya kelahirannya di IKN, cuman Jawanya Jawa Bojonegoro, Kanor, deketnya Anwar Jahit. Suami? Suami Blitar. Oh. Samben Gus. Samben. Bojonegoro ini deketnya Abah Anza. Nggih. Oh, nggih. Siap. Alhamdulillah. Jenengan nyanyi 17 Agustus bisa? 17 Agustus tahun 45 di Tabuy Hadroh ya. Coba Bu siapa tadi? Erna, ayo Bu Erna yuk. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Wah, luar biasa. Bu Erna suaranya kok apik piye? Mboten saged nyanyi, Gus. Merdeka. Kita tetap setia. Wah, nek guyu. Bu Erna, Ya, omset 1 hari itu izin pengen tahu saya, usaha gorengan. Omset 1 hari itu bisa berapa itu? enggak banyak, Gus, di bawah 500 masih. Wah banyak loh itu, di bawah 500 itu. Tapi kan kotor, Gus, enggak bersih.
Bersih berapa? 300. Enggak sampai. Ya mudahan nanti berkat doanya Gus Idam bisa lebih semoga laris habis ini lagi. tambah laris. Posisinya gorengan di mana? Tak promosikan. Dipendingin. Pendingin, posisinya di RT 5 Jalan Jaya Makmur. depan rumah. Nggih. Nah, itu walaupun Bu Erna tadi bilang satu hari nggak sampai 400 atau gimana, ya kan? Kuncinya disyukuri. Nggih. Dan jangan sampai karena kesibukan kita bekerja, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Bu Erna, Nggih. mau tak kasih ijazah Nggih. biar cepet kaya. Amin. Kobil tuh, Gus. Habis asar baca surat Al-Waqiah 3 kali. 3 kali. Habis sholat asar. Habis asar. Baca surat Waqiah 3 kali. Jenengan yang sering dibaca Yasin tok toh? Nggih. Nah, paham aku. Terus suratnya waktu sholat cuma Al-Ikhlas sama Anas toh? Nah, iya enggak? Nggih. Jujur, lo paham aku. Terus kadang subuhnya beberapa kali agak kesiangan dikit. Iya enggak? Nggih. Lah, seruh kabeh aku. Nek kumpul karo bojone jam piro roh aku. Wah. Wes, baca surat Al-Waqiah insyaallah tahun depan kalau ketemu saya di sini lagi, gorengannya Amin, sudah Kobil tuh. ada gorengan Erna di mana-mana. Wah. Amin. Nggih, ini dari Pak Bupati, dari Sijaka, dari PT Bintang Berkah Bersaudara Jaya dapat uang ini jenengan 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doakan Nggih, untuk mudah-mudahan- Kutai Kartanegara, untuk Pak Bupati dan Pak Wabub dan Sijaka, doakan. Mudah-mudahan untuk Bapak Bupati, Sijaka, Wagub diparingi sehat, panjang umur, murah rezeki, dan Kukar semakin maju. Jaya, jaya, jaya. Amin. Merdeka. Merdeka. K. Nggih, pun ngoten nggih, Bu Erna. Nggih. Oke. Siap. Yang garangan nggak ada ini, laki-laki garangan. Mike. Kutai Barat ada nggak? Kutai Barat. Yang garangan mana garangan? Palaran. Kutai Barat, Kabupaten Jauh. Jauh itu. Mayoritas. Yang mana Kutai Barat? Ini Kutai Barat juga. Kutai Barat mana? Yang itu belakang itu, Ci, itu Ci. Nuk, itu loh. Nuk. Kutai Barat mana? Oh, masuk 12 jam. Kutai Barat. Tenang, kita nggak usah ke susu pulang. Ini kita kan temu kangen kita itu, iya kan? Temu kangen kita. Nggak apa-apa toh, ini santai ya, Pak Bupati ya. Wah, aku wongmu Gus, oke. Kayak gini golek biting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Harsono Gus. Dari mana Pak Har? Asalnya Melak, Kutai Barat. Kutai Barat, Iya. Melak. Wah, luar biasa. Berapa jam itu? Tadi saya kesini 10 jam Gus naik bis. Kebetulan ada bis Damri sekarang. Oh, ada bis Barusan, trayek iya, sini. Iya, baru 1 bulan ini ada bis. Perjalanan naik bis berapa jam? 10 jam. Bis kecil. Besar Gus. Oh, besar. Iya. 10 jam naik bis. Iya. Wah. Kalau naik Kijang Innova lebih cepat, cuma agak berapa mahal. jam? Kalau Innova biasa 7-8 jam. Lah kenapa nggak naik Innova? Biayanya Gus mahal. Oh iya nyewa ya. Biaya bensin toh. Iya Gus, perorangan harganya 450 kalau naik mobil Innova. Oh Masya Allah. 10 jam naik bis. Bis, iya, Kenapa Pak Har? Harsono Gus. Pak Harsono kok diperjuangin sampai 10 jam perjalanan. Itu Pak kalau Blitar ke Banyuwangi loh itu. Iya. Jauh banget itu. Kenapa kok diperjuangkan itu? Iya Alhamdulillah Gus, semenjak saya pertama kali ikut pengajian Gus Ikdam di Gor Palaran, saya merasa nyaman, merasa
ada kecintaan lebih besar kepada Rasulullah Masya perantara Allah. Gus Ikdam. Masya Dan Allah. kemudian yang kedua, lewat itu juga saya menjadi kenal dengan Pak Wali. Karena Masya saya Allah. tertarik dengan program Si Jaka ketika itu. Dan ada teman-teman yang memperkenalkan ke Pak Wali. Dan akhirnya alhamdulillah saya juga masuk pengurus Si Jaka untuk wilayah Kutai Barat. Masya Allah, tepuk tangan buat beliau. Ya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi 10 jam diperjuangkan loh, jauh. Sama istri tok ya? Sendirian. Kebetulan di Loakulu ada adik kandung saya, ada adik, ada ipar, ada kakak saya juga ikut tinggal di Loakulu. Saya dulu masih kecil di Loakulu, Gus. Loakulu dekat dekat sini sini. Iya. 20 menit dari sini. Iya. Oh. Saya di Melak mulai tahun 2008 kerja di sana sampai Di sekarang. Melak, di Melak kerjanya apa? Swasta, Gus, jualan. Jualan, Iya. Kayak baju muslim gitu, Gus. oh konveksi. Iya, semacam itu, Gus. Istimewa, siap. Nanti salam untuk keluarga Melak dari saya. Insya Allah. Ini berarti pertemuan kedua kalinya ya sama Iya, saya? pertemuan kedua kali yang langsung. Kalau di YouTube, di Facebook, Sering. di Instagram saya ngikuti terus, Gus. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Harapan saya, Gus, boleh Ya. saya juga mungkin saya sampaikan ke Pak Ketum Si Jaka kami, Siap. Pak Wali, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan ada jalan supaya Gus Ikdam bisa ke Kutai Barat, bersolawat di Kutai Barat, Gus. Oh ya, nanti biar diperjuangkan Pak Wawali itu Amin. di Amin. Kutai Barat, Gus. Kutai Barat. Iya, Gus. Sana lebih banyak suku Dayaknya, yang Muslim juga banyak, Gus. Oh banyak. Alhamdulillah. Ada Iya. yang kenal saya enggak? Nanti enggak ada yang ikut Wah, ngaji. kenal, Gus. Kenal, Gus. Kenal ya? Banyak kenal, Gus. Itu tapi kapan-kapan diagendakan enggak apa-apa ya Pak Wawali ya? Kutai Perlu. Barat nanti. Ya, Gus, perlu saya sampaikan, kebetulan saya berada di komunitas pendakwah keren Indonesia untuk wilayah Kutai Barat. Saya koordinator sehingga teman-teman yang biasa ngundang pendakwah-pendakwah yang melalui kami, mereka selalu nanya, kapan ya bisa ngundang Gus Ikdam seperti Gus. Masya Salam dari Allah. teman-teman Kutai Iya. Barat, Gus. Nanti tolong dipamitkan karena ini jadwal Gus Ikdam sampai 2026 kan masih penuh. Iya, Gus. Nanti coba kapan-kapan saya agendakan. Baik, Biar Gus. rata Insya Allah. se-Indonesia nanti. Terima kasih, Gus. Ya. Nggih, matur Siap. suwun, Gus. Doakan saya terus sehat. Nggih, mudah-mudahan Gus Ikdam Nggih. sehat selalu. Ini ada rezeki dari Pak Bupati, dari Si Jaka, dari tadi PT Bintang Berkah tadi. Buat jenengan. Nggih, matur nuwun, Gus. Buat jenengan 1 juta dan yang 1 juta nanti buat kumpul-kumpul sama Si Jaka daerah sana makan-makan Insya atau Allah, apalah, Amin, ngopi-ngopi amin. lah. Insya Allah. Jadi 2 juta. Nggih, terima kasih, Nggih. Gus. Matur nuwun, Gus. Terima Nggih. sangat. Mudahan berkah, sehat, Gus Ikdam panjang umur dan selalu mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nggih pun, makasih Nggih. Pak Har, ngapunten Pak Har. Nggih, sama-sama. Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini saya pengen tahu, coba yang dari suku apa gitu ada nggak? Kalau non muslim nggak ada ya, non muslim. Semua muslim ya ini. Biasanya waktu saya ngaji ada non muslim. Mana? Yang non muslim mana? Gak ada ya? Mana? Kameramen. Oh kameramen non muslim. Nasrani. Oh siap. Makasih. Kameramennya non muslim. Istimewa. Tepuk tangan. Ini menunjukkan solidaritas. Oh Pak Pendeta ada yang hadir? Oh iya. Itu yang non muslim kasih hadiah 500.000 itu. Yang kameramen ini. Terima kasih. Sudah ada? Enggak ada? Mungkin dari suku Dayak ada Dayak? Suku Dayak? Oh itu Bapak dari suku Dayak itu ya? Laki-laki itu loh? Ya. Gimana? Dari suku Dayak. Siap, tenang, nggak usah khawatir. Ngopi dulu. Biar tenang. Iya itu, belakang itu bapak yang berdiri itu loh. Bali ada ya? Saya juga Bali, Balitar.
Weh, dibuatin kopi. Lombok ada ya? Lombok hijau apa lombok abang? Mana mic-nya kok nggak nyampe? Sudah? Salam Pak, Bapak, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bapak? Nama saya Tondi Bentalong. Siapa? Tondi Bentalong. Siapa Bapak tadi? Saya suku Dayak Benua. Cole. Only. Tondi Bentalong. Tunde Bintalo. Iya. Ya, Pak Tunde. Ya. Asli suku Dayak. Asli suku Dayak Benua. Kutai Barat. Jauh enggak itu? Oh, sama kayak Melak. Iya sama. Naik apa ke sini? Saya naik bis. Tapi dari kampung saya ke Barong Tongko 3 jam. Kampung saya 13 jam ke sininya. 3 jam dari kampung saya ke Barong Tongko. Ya, terus? Nah, dari Barong Tongko saya ikut bis juga. Terus? 10 jam sama. Sama siapa Pak Tunde ke sini? Saya sendirian sama istri saya. Loh, saya sendirian. Mari gue sama istri saya. Aduh, etam bingung etam. Pak Tunde, istrinya mana? Asli orang mana? Dari suku apa istrinya? Istri saya orang Jawa. Wah, tepuk tangan. Perpaduan antara Dayak dengan Jawa. Namanya DJ. Namanya JJ. DJ Dayak Jawa. Wo DJ. DJ. Dayak Jawa. DJ. Ngerep no. Keren. Pak Tunde. Ya. Izin, Pak Tunde putranya berapa? Enggak ada. Belum punya? Belum. Semoga habis acara ini dianugerahi keturunan. Ya. Pak Tunde kegiatannya di rumah apa? Ya, petani ya. Tani apa? Nanam apa ini? Ya, serabutan petaninya. Nanam sayur-sayuran. Oh, Masya Allah. Semoga diberi kelancaran. Amin. Pak Tunde, ini tadi paham nggak dengan bahasa saya? Kan saya kadang bahasa Jawa tadi. Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Ya, sebagian Ya, yang... tapi seneng nggak? Ya, senang. Bisa hadir ngaji di sini seneng ya? Ini pertama kali ketemu saya? Iya, pertama kali. Oh, siapa nama saya? Gus Idam. Oh, ketahu. Jangan-jangan nggak tahu ini. Iya. Ya, ini Pak Tunde buat tambah-tambah usaha. Ini dari Pak Bupati, dari Sijaka, dari PT Bintang Berkah. Dapat rezeki 2 juta. Makasih Pak Idam. Iya, sama-sama Pak Tunde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa Dayak bisa nggak? Coba bahasa Dayak. Saya tadi kan disambut bahasa Dayak. Coba ngomong bahasa Dayak gimana? Lameko. Terus yang banyak. Lameko malan lah. Terus? Kemana sampean kalau datang ke sini ini? Doakan saya doakan saya pakai bahasa Dayak. Mudah-mudahan mau umur kok. Itu mudah-mudahan panjang umur sampean. Ya itu bahasa Madura. Iki. Ya udah Pak Tunde. Buat sama istrinya itu semoga segera dianugerahi keturunan. Terima kasih. Amin. Amin. Yes. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah, mic-nya dikembalikan mic-nya.
Lampu merah. Apa, Mas? Kaltara. Kaltara mana? Masa ada Kaltara? Tapi dinikah orang sini. Berangkat dari Kaltara. Masa berangkat dari Kaltara? Asli? Berangkat dari Kaltara ke sini. Kapan? Mosok toh. Jujur? Jujur. Coba Kaltara iki piye nah atraksi apa neh iki. Wong ngajine ning kene berangkat dari Kaltara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Kaltara, Gus, Tanjung Selor. Wah, tepuk tangan. Perkenalkan Terjauh nama saya, ini. Ya, Namanya Bu siapa? Siti Zainab, asal dari Bojonegoro. Bojonegoro, Jawa. Ya, Tapi sekarang mukim di Kaltara. merantau di Kaltara mulai tahun 2011, Gus. Mic-nya agak deket. Dari 2011. Ya, Bu Zainab. ya. Kesini sama siapa? Sama suami. Berdua. Ya. Naik Bis Damri. bis Damri berapa jam? Berangkat dari Tanjung Selor jam 2. Sampai sini jam 10. Jam 2 kemarin. Siang, kemarin. Hari Jam 2 Sabtu. siang nyampe jam 10 malam. 10 pagi tadi. Oh. Luar biasa. Mau ngalah barokah dari ilmu Gus Idam. Masya Allah. Kenapa kok sampai diperjuangkan kayak gitu, Bu? Kan dikasih tahu menantu kalau Gus Idam mau hadir di acara kurkar di apa? Haji Imbut. Bersolawat di Kurte Kartanegara. Terus? Jadi saya ke sini. Masya Allah. Padahal pengumumannya baru 4 hari yang lalu ya? Iya, Jadi perjalanan berapa jam itu? 2 sampai 10 pagi iya, naik bis iya. 20 jam. Enggak sampai Gus. 10 jam mungkin. Lebih. Lah itu nggak capek loh, Bu? Ya capek Gus. Tapi kan sama suami ya mesra Ya. no. Berduaan aja Gus. Berduaan. Ya. Putranya berapa jenengan? 3. 3. Ya. Di rumah kegiatannya apa? Jualan ayam potong Gus. Kalau malam jualan nasi lalap. Ya ini Mohon- warungnya tutup no. Enggak, ada anggota Gus. Woi karyawan. Oke keren Mohon Bu doa Zainab. berkahnya ya Gus. Semoga rizkinya dilancarkan Gus. Amin. Semoga Kenapa kok berkahnya tertarik Allah. hadir di sini itu yang membuat tertarik apa tuh Bu? Aku itu sudah menjalani amalan Gus Idam, membaca sholawat. Jadi aku ingat terus ternyata sudah terbukti dari amalan Gus Idam itu. Apa buktinya apa? Buat motivasi yang lain. Buktinya apa? Aku ngamalkan itu nah Gus, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin tiap hari. Sehari 100 terus Ya. yang terjadi salah satu efeknya apa? Ya segala masalah sekarang sudah tuntas, alhamdulillah. Hutang lunas. Oh utang lunas, Mohon alhamdulillah. doanya Bos, anak dan keluarga semua kami. Semoga diberikan rizki yang halal dan barokah Gus. Amin, amin. Semoga Dan Gus totalitas Idam loh sehat jenengan. selalu. Bajunya merah putih loh. 17 kok Gus. Iya, ini tadi tak kira bendera loh jenengan. Demi Gus Idam ini jauh-jauh Weh. mampu nekat perjalanan naik bis Damri Gus. Kapan pulang ke Kaltara? Kalau nanti anak cucu masih kangen sama nenek ya mungkin hari Selasa baru pulang Gus. Oh gitu. Ya, ini ada hadiah uang. Alhamdulillah Dari Gus, beliau-beliau. semoga berkah. Ini berapa ini?
Ya Allah, alhamdulillah luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan? Atau doa untuk acara malam hari ini apa doanya? Semoga acara bersolawat di Kulkar. Semoga solawat di Kukar. Doanya semoga untuk Indonesia maju jaya merdeka. Merdeka. Wah, marai utangnya lunas pisan. Jadi merdeka. Solawat dari Gus Idam tak amalkan terus Gus. Iya, semoga istiqomah ya. Amin. Istiqomah. Ya nanti kalau saya pas lewat ke sana tak mampir ke warungnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Kapan-kapan. Oke, sudah mic-nya dipulangkan. Oke. Semoga Gus Idam sehat selalu dan semoga para bapak-bapak pejabat. Iya. Duit kok Gus. Iya, terus? Semoga Kuta Kartanegara semakin maju, semakin jaya merdeka. Ya, wes kesel numpak bis lho malah. 20 jam loh. Jadi ya wajar wis nek kudu mulai merdeka. Sumber air sudekat. Alhamdulillah. Ya Allah luar biasa. Ini sebenarnya masih banyak tapi kapan-kapan saya khawatirnya kemalaman nanti. Kita baca sholawat nariyah aja. Biar semuanya rezekinya lancar. Nanti langsung sepaket baca sholawat nariyah. Sholawat ashil. Jadi sholawat nariyah itu kalau kakek saya biasanya menjadi wadifah. Dan salah satu fadilahnya sholawat nariyah itu adalah melancarkan rizki kita. Insya Allah. Nomor 2 sholawat ashil nanti agar kita dijauhkan dari musibah dan bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari orang-orang yang hasud. Terus nanti kita baca tasbih agar kita dirahmati oleh Allah. Dan nanti kita bareng-bareng baca doa sabu jagat agar kita diberi kebaikan dunia akhirat. Bareng-bareng yang semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqata bihil hawaiju wa tunanu bihi على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما
على محمد وأشغلي ظالمين اللهم صل على محمد وأشغلي الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Semangat bareng-bareng. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب benar Rabbana ya Allah. Berkailah kami seluruh jamaah yang hadir dan yang mengikuti live ya Allah. وقنا Mari kita bareng-bareng menata hati kita dan kita taruh semua sifat-sifat buruk kita atau sifat-sifat merasa kita. Kita turunkan ego kita semuanya. Dan kita sadari bahwasanya semua nikmat yang kita miliki ini adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Dan ayo bareng-bareng kita sadari, kita sesali seluruh dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita atau bahkan kedzoliman-kedzoliman kita. Semoga malam hari ini kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.